Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Oke, sudah siap semuanya ya. Duduk di tempat duduk masing-masing. Oke, ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh minta tolong ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, Ibu cek satu persatu ya. Mbak Devita Putri, oke, hadir. Mbak Mutiara Anissa, ada. Mbak Ayu Rahmawati, hadir. Mbak Salsabila Ayudia, Mbak Lutfi Aulia, kemudian Mbak Kuntiria Anggraini, Mbak Nurul Azizah, selanjutnya Mbak Cantika Salsabila, ada ya, Mas Agus Widodo, kemudian Mbak Wahyuni Arianti, Mbak Mutiara Rahma Utami, Mbak Anissa Desti, dan Mbak Aida Nurhayati. Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dalam diri kita, mari menyanyi bersama-sama lagu kebangsaan, lagu nasional, yaitu Indonesia Pusaka. Ikuti lagu yang akan Ibu putar ya. 1, 2, 3. Tanah air merah, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan mula, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir lutut Oke, semoga dengan kita menyanyi lagu Indonesia Pusaka, lagu nasional tersebut, rasa nasionalisme dalam diri kita bertambah. Oke, nah, anak-anak adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, Mbak Ida apa? Oke, pintar. Kita kemarin belajar tentang cerita fiksi, kemudian ada karya 3 dimensi. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar yang bisa kalian amati.
Nah, yang pertama, ini ada gambar apa anak-anak? Oke, benar. Ini TPI ya, tempat untuk perdagangan atau jual beli ikan yang ada di dekat laut. Oke. Kemudian yang gambar kedua ada apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Oke, pintar Mas Agus. Ini adalah gambar nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Nah, nelayan itu salah satu profesi atau pekerjaan masyarakat di Indonesia. Nah, mereka mata pencahariannya mencari ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terus kemudian satu lagi masih ada. Oke, ini gambar apa anak-anak? Pintar, ini gambar petani sedang menanam padi. Nah, kita pada pembelajaran kali ini akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, di rumah kalian tentunya memiliki daerah dan karakteristik yang berbeda-beda dengan daerah teman kalian. Nah, kita di sini akan memasuki subtema yang ketiga, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, jadi kita tuh harus bangga terhadap tempat tinggal yang kita tinggali, entah kalian berada di daerah pegunungan maupun daerah yang dataran rendah ataupun di daerah yang pesisir. Nah, itu harus bangga karena setiap tempat tinggal atau daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Oke. Nah, setelah kita tadi mengamati beberapa gambar yang Ibu buat tadi, nah, Ibu akan memberikan sedikit jargon untuk menambah semangat kita pada pembelajaran kali ini. Nah, ketika Ibu bilang anak soleh-solehah, kalian menjawab siap, anak soleh. Itu untuk yang putra. Kemudian yang anak putri jawabnya siap, anak solihah gitu ya, yang lantang ya. Oke. Anak soleh-solihah. Siap, anak soleh. Oke, pintar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga pada pertemuan kali ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai, manfaat apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang berbagai hubungan ekonomi, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan. Seperti tadi ada nelayan, ada petani juga. Kemudian kita dapat mengetahui keberagaman karakteristik individu. Karena setiap kita, setiap siswa-siswa mungkin dari Mbak Wahyuni, Mbak Mutiara Anissa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki watak yang berbeda juga. Nah, kemudian kita akan mengetahui tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi. Jadi nanti kita akan membaca teks bacaan fiksi yang di dalamnya itu pastinya terdapat beberapa tokoh. Kemudian kita nanti akan mengidentifikasi peran tokoh tersebut, kemudian apa hikmah dari cerita fiksi tersebut. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran
pembelajaran di pertemuan ini. Oke, nah sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD ya kepada kalian semua. Oke. Oke, boleh minta dibagikan Mas Agus. Oke. Sudah menerima LKPD dan bahan ajar semuanya ya. Oke. Nah, di situ ada bahan ajar, bisa dibuka di halaman pertama. Ada gambar dan teks bacaan fiksi. Nah, mungkin Mbak Nurul Azizah bisa minta tolong dibacakan dan yang lainnya mendengarkan ya. Oke, terima kasih Mbak Nurul Azizah. Oke, semuanya tadi sudah menyimak tentang teks fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Nah, apa sih yang kalian tahu dari teks bacaan yang sudah kalian dengarkan tadi, yang sudah dibacakan oleh Mbak Nurul? Ada yang tahu nggak? Oke, pintar Mbak Wahyuni. Di situ ada beberapa tokoh, ada kakek, ada nenek, kemudian ada juga apa? Ikan mas. Oke. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap watak antara kakek dan nenek itu tentunya berbeda. Mbak Aida, perbedaan sifat atau watak tokoh kakek dan nenek apa Mbak? Oke, pintar. Nah, kalau si kakek itu terlalu menuruti nenek, yang si neneknya itu terlalu rakus untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Oke. Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, nanti kalian berhitung 1 sampai 3 urut ya, dari depan kemudian ke belakang. Nah, nanti yang dapat nomor yang sama nanti silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Oke. Silahkan dimulai dari Mbak yang paling depan, Mbak Mutiara Rahma. Oke, sudah dapat kelompok semua ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Sudah semuanya? Nah, Ibu di sini memiliki 3 topik yang akan Ibu bagikan pada kelompok asal atau kelompok yang sekarang kita bentuk. Nah, ini ada topik yang berbeda. Nah, nanti dari kalian itu akan mempelajari satu topik yang berbeda dengan teman lainnya. Nah, nanti setelah itu akan berdiskusi dengan kelompok ahli, akan membentuk kelompok lagi, kemudian setelah dirasa benar-benar paham, lalu kembali ke kelompok asal lagi untuk menjelaskan kepada teman satu timnya tentang topik lainnya yang belum dia diskusikan, belum dia pahami. Oke, silakan ini Ibu bagikan. Oke, sudah semuanya? Nah, setelah mendapat kartu berisikan topik, nah itu nanti kalian akan berdiskusi dan membentuk kelompok lagi dengan teman yang memiliki topik yang sama. Oke, sudah semuanya?
silahkan bergabung dengan kelompoknya yang memiliki topik yang sama. Nah, di sini untuk kelompok yang kegiatan ekonomi, yang sini untuk pembagian tokoh, dan yang satunya lagi di sebelah sana. Oke. Nah, silahkan berdiskusi dengan kelompok ahli. Nah, kalian di situ silahkan berdiskusi tentang apa saja yang mencakup topik yang kalian pelajari, yang sudah kalian baca tadi di bahan ajar. Silahkan diskusikan, kalian benar-benar kuasai sebelum nanti menjelaskan atau mengajarkan kepada teman lainnya yang ada pada satu tim di kelompok asal. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi dengan kelompok ahli sebelum akhirnya kembali ke kelompok asal. Nah, untuk yang merasa ada kesulitan bisa langsung tanya kepada Bu Guru. Iya, ada apa Mbak? Oke, kalau ini pembagian tokoh itu ada 2. Yang pertama itu pada dasarnya dibagi menjadi 2 itu kan, yang sudah dijelaskan pada bahan ajar, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, yang satunya lagi berdasarkan peran tokoh atau wataknya, itu ada protagonis dan antagonis. Oke, ya silahkan lebih diperdalam materinya, didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, sudah semua ya. Ibu rasa cukup ya untuk diskusi kali ini. Silahkan kalian kembali ke kelompok asal, kelompok awal pembagian tadi. Silahkan kembali. Oke, sudah kembali semua ya. Nah, tugas kalian yaitu mengajari teman satu timnya tentang topik yang kalian kuasai, yang kalian pahami. Jadi secara bergantian ya, yang dapat topik A mengajari temannya yang lain, yang topik B juga begitu. Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mengajari teman satu timnya, agar di dalam tim tersebut itu teman-teman kalian itu menguasai semua topik yang kita pelajari hari ini. Ada 3 topik. Silahkan kalian belajar menerangkan topik yang kalian kuasai kepada teman satu kelompoknya. Oke, silahkan. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, berasa cukup untuk mengajarkan materi atau topik yang dikuasai dengan satu timnya. Oke, saling berbagi topik ya. Kemudian tadi Ibu sudah bagikan LKPD, boleh dikerjakan LKPD halaman 5 tuh ya. Yang ayo berdiskusi itu silakan dikerjakan bersama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Ibu beri waktu 1 menit cukup ya. Oke, gimana Mbak, ada yang kesulitan? Ya, itu didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nah, tadi kan sudah diterangkan dengan temannya mengenai topik yang lainnya yang belum kamu kuasai. Nah, ya dijawab di situ. Ya. Oke? Sudah semua? Oke, alhamdulillah sudah semua. Nah, setelah mengerjakan LKPD, kita akan melakukan kuis. Nah, tadi kan ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah,
Ibu akan melakukan kuis tentang materi pada hari ini. Oke, silahkan siap-siap. Untuk bahan ajar dan LKPD-nya ditutup ya, tidak boleh mencontek karena kalian tadi sudah belajar dan berdiskusi dengan topik dan tentang materi yang seharusnya sudah kalian kuasai dengan maksimal. Oke, setiap kelompok ada 3 orang, ada 4 kelompok. Ibu akan tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sudah siap semuanya. Untuk aturan main pada kuis kali ini, nanti ketika ibu selesai membacakan soal, nanti dari kalian, dari teman satu kelompok itu angkat tangan. Nah, yang angkat tangan paling cepat itulah yang akan menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Nah, ketika sudah menjawab dan ternyata jawabannya salah, nanti akan dilempar ke kelompok lain. Bagaimana? Sudah paham aturan main kuis pada hari ini? Oke, paham ya aturan mainnya? Oke, siap semuanya? Oke, ibu bacakan soal pertama. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas pada teks fiksi yang sudah kalian baca? Oke, kelompoknya Mbak Wahyuni. Apa Mbak? Oke, betul. Ada kakek dan nenek. Ada juga ikan mas. Oke, betul. Ini kelompok 1 ya. Bintang. Oke. Kemudian kelompok yang lainnya cepet-cepetan jawab ya, biar kebagian bintang-bintang yang akan ibu berikan. Oke, cepet-cepetan ya. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimanakah sifat dari tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Oke, kelompoknya Mas Agus. Oke, benar ya anak-anak. Oke, Mas Agus kelompok 3. Kemudian, soal selanjutnya. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita fiksi Nelayan dan Ikan Mas? Oke, Mbak Wahyuni apa? Nah, kurang tepat jawabannya. Kelompoknya Mbak Mutiara Rahma. Oke, betul ya. Ada pesan moralnya, tidak boleh serakah. Oke, Mbak Mutiara Rahma. Kemudian soal selanjutnya. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Ayo. Oke, benar. Kelompoknya Mbak Wahyuni. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Mengapa cerita Nelayan dan Ikan Mas disebut sebagai cerita fiksi? Oke, benar. Kelompoknya Mbak Anissa Desti. Oke. Sudah ya? Berarti kita total, kita jumlah. Nah, bisa kita lihat pemenang pada kuis hari ini yaitu kelompoknya Mbak Wahyuni. Oke. Nah, itu kuis yang kita lakukan hari ini. Semoga kelompok lain yang belum mendapatkan skor banyak bisa lebih giat lagi belajarnya, dibaca lagi materi-materinya. Jadi nanti ketika di kelas sudah menguasai materi dengan baik. Oke. Kemudian tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Nah, boleh dikumpulkan ke depan, Mbak Mutiara? Oke.
Terima kasih ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Kita sudah belajar banyak, ada kuis juga, permainan. Nah, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pelajari? Ayo, apa aja? Tentang tokoh utama, tokoh pembantu, apalagi? Kegiatan ekonomi dengan bidang pekerjaan, ada apa aja tadi? Ada nelayan. Apalagi? Petani. Kemudian apalagi? Nah, ya, tokoh protagonis antagonis. Kemudian apa? Ya, karakteristik keragaman individu. Oke. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke. Ini ya soal evaluasinya ya. Dibagikan dengan temannya. Oke. Sudah? Jangan lupa besok soal evaluasinya dikumpulkan di meja ibu ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah, mengerjakan LKPD, kemudian membaca materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, boleh minta tolong Mbak Aida dipimpin berdoa setelah belajar. Oke, terima kasih Mbak Aida. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.